Apakah mungkin Aib dari jarak begitu jauh di kegelapan malam bisa jelas melihat seorang Peggy Setiawan alias Peggy Peron itu kan, Kang? Ini Aib tanda petik bikin blunder. Ya. Ketika dia katakan, saya takut, saya ingin kabur, lari dari tempat secepat-cepatnya. Kalau betul itu kondisi batin dia, saya semakin sanksi terhadap kualitas informasi yang dia berikan. Ya. Taruhlah 3, taruhlah 100. Tapi kalau hanya saksi saja, maka itu tidak cukup. Artinya tidak bisa ditangkap. Ya, saya yakin ya Polri bisa menangkap. Mungkin Polri sudah punya alat bukti lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perbincangan tentang kasus Vina ini cukup menarik perhatian publik ini ya guys. Apalagi belum lama ini muncul sosok saksi kunci yang selama ini itu tidak muncul ke publik, tiba-tiba muncul ke publik. Dan pernyataan-pernyataannya itu banyak dari beberapa ahli itu mempertanyakan dari keabsahan dari keterangan si saksi ini guys. Dan saya mencoba untuk menampilkan beberapa tokoh atau yang expert dalam bidang psikologi forensik dan Bareskrim itu Pak Susnodo Aji itu juga menyoroti hal yang sama terhadap kualitas keterangan dari saksi Aib ini guys. Oke, tanpa kita berlama-lama coba kita menelaah ya guys, kita melihat dari keterangan Pak Susnodo Aji ini memandang keterangan atau kualitas dari Aib ini. Alat bukti dong Om. Nggak bisa. Karena scientifically tidak. Scientific enggak. Nah, kalau yang Peggy ini Om, yang Peggy, butuh saksi apa yang akan membuktikan bahwa dia pelakunya? Sekarang kemarin ya kita hormat pada Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dia Peggy. Oke, saya terima. Tapi Polri belum menyebut bahwa dia pelakunya. Untuk nyebut alat pelakunya kita lihat ya. 8 terhukum yang katanya pelaku yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kan menarik BAP-nya. Berarti tidak menjadi saksi, tidak kenal dengan ini. Oke. Kemudian ada satu saksi yang terakhir yang mengatakan lihat kan. Dia melihat dari jarak berapa? 100 meter. Malam hari. Loh, dia nggak kenal nama. Tapi tahu orangnya itu. Hebat bener. Matanya itu. Mata elang gitu. Iya, bener. Ini kalau pesawat apa Amerika itu Falcon ya. Iya betul. 100 meter malam hari. Bisa kan? tahu orangnya. Bisa tahu orangnya. Ini jangan-jangan main dukun juga. Main dukun juga. Atau nggak pakai alat sadap kan bisa. Tapi saya yakin Polri tidak percaya dengan keterangan dia ini. Ya. Kalaupun percaya kan hanya satu. Ya. Dalam teori hukum, satu saksi bukan saksi. Itu ya guys, semoga Polda Jawa Barat itu punya alat bukti yang lain, khususnya lebih kepada yang sifatnya saintifik ya guys. Karena kalau hanya mengandalkan dari kualitas saksi berdasarkan keterangan dari saksi, itu memori seseorang itu rentan terdistorsi, terfragmentasi itu ya guys. Dan apalagi sadar betul bahwa banyak banjir informasi yang kita dapat, apalagi ini kan kasus sudah cukup lama ya guys, sudah dari tahun 2016 dan ketika harus mengingatnya kembali itu kan memerlukan resources yang sangat luar biasa. Satu alat bukti berupa saksi bukan saksi. Taruhlah 3, taruhlah 100. Tapi kalau hanya saksi saja maka itu tidak cukup. Artinya tidak bisa ditangkap. Ya, saya yakin ya Polri bisa menangkap. Mungkin Polri sudah punya alat bukti lain. Tapi bukan dukun ya. Ya bukan dukun. Jadi menurut Om seharusnya Polri sudah punya alat bukti lain. Ya mungkin. Yang belum dikasih tahu. Mungkin. Maybe. Mungkin. Atau mungkin ditangkap untuk meredakan keresahan masyarakat. Saya nggak tahu. Semoga saja Polda Jawa Barat itu punya alat bukti yang lain ya guys, seperti tidak hanya mengandalkan keterangan dari saksi kunci Aib ini. Coba kita melihat lagi pernyataan dari Aib ini guys, yang menurut pakar ahli forensik Pak Reza itu justru pernyataan dia itu bikin blunder gitu ya, karena dia pas waktu saat kejadian itu merasa takut gitu. Kita coba melihat dari keterangan si Aib ini, apakah dia itu melihat betul-betul saat kejadian terus dia merasa ketakutan gitu ya. Lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar berhubung saya juga takut Bu ya udah. Nah, Aib pada saat kejadian itu dia mengatakan merasakan takut ya guys. Nah, ini nanti
keterangan dia takut ini menurut ahli forensik itu sebuah pernyataan yang sangat blunder guys. Karena apa? Secara teori psikologi bahwa orang yang merasakan ketakutan, jangankan melihat realitas pada saat itu dengan jelas, dia hanya berpikir untuk mengamankan dirinya saja tanpa melihat yang lebih jauh ya tentang sebuah ini. Karena jangan sampai alih-alih untuk penegakan hukum itu justru mengorbankan atau menghukum orang yang tidak bersalah gitu ya guys. Ya, kalau seumpama pelaku ini memang jelas dia itu sebagai pelaku pembunuhan, apalagi naudzubillah ya sebagai pemerkosaan almarhumah, itu juga harus ditegakkanlah hukum. Tapi jangan sampai bahwa alih-alih untuk melakukan penegakan hukum justru menangkap orang yang tidak bersalah. Karena dalam hukum itu kan ada adigium bahwa lebih baik mengeluarkan 10 penjahat daripada menangkap orang yang tidak bersalah. Tuh, ini kan menandakan bahwa proses hukum itu harus ditegakkan, bahwa si pelaku ini betul-betul adalah pelaku. Kita langsung saja ini guys keterangan si Aib ini. Karena nanti Pak Reza sebagai ekspert dalam bidang psikologi forensik ini menilai bahwa pernyataan Aib ini adalah blunder ya. Akhirnya saya pulang aja gitu. Pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, takut kena sasaran. Berhubung di situ sepi Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi Bu jalanan sini. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya Mas pada saat itu? Iya. Nah, dia posisinya kondisi malam itu adalah gelap dan sepi. Dia jawab iya. Kalau gelap dan sepi, apalagi dengan jarak pandang yang cukup jauh, dengan kejadian yang sudah cukup lama gitu ya, kok dia berani menyimpulkan bahwa pelakunya ini si Peggy yang belum lama ini ditangkap Polda ya guys. Ini kan mempertanyakan keterangan saksi kunci ini guys. Coba kita lihat pernyataannya Pak Reza ini. Apakah mungkin Aib dari jarak begitu jauh di kegelapan malam bisa jelas melihat seorang Peggy Setiawan alias Peggy Peron itu kan Kang? Nah, itu hampir semua ahli. Tadi Pak Susno juga mempertanyakan ya kualitas jarak pandang itu, apalagi posisi malam hari, waktu sudah cukup lama, dia tidak punya memori, maksudnya tidak mengenal si Peggy ini, kok tiba-tiba dia berani menyimpulkan dengan sangat jelas bahwa pelakunya ini adalah si Peggy. Ini banyak ahli itu mempertanyakan kualitas dari keterangan saksi kunci ini guys. Coba kita dengarkan lagi nih guys. Ada statement dari Aib yang, saya ingat sekali dia, ada luka atau ada apa gitu. Nih, Hebat ya. sekali. Nih Aib tanda petik bikin blunder. Ya. Ketika dia katakan, saya takut, saya ingin kabur, lari dari tempat sifat-sifatnya. Kalau betul itu kondisi batin dia, saya semakin sanksi terhadap kualitas informasi yang dia berikan. Ya. Kita coba dengarkan lagi ya guys keterangan si Aib ini. Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu. Dia posisinya takut. Coba kita lanjutkan lagi keterangan dari Pak Reza ini. Padahal itu dijadikan dasar oleh Polda Jabar untuk menjerat Peggy Setiawan loh Kang. Saya takut, saya ingin segera mungkin lari dari lokasi kejadian. Itu keterangan Aib. Dalam kondisi takut dan ingin lari, dalam kurung ingin menyelamatkan diri, ini persis dengan teori efek senjata. Weapon effect theory. Teori ini ingin mengatakan dalam situasi berbahaya, dalam situasi yang beresiko tinggi, orang berfokus pikirannya hanya pada menyelamatkan diri saya. Sehingga ingatan terhadap peristiwa kabur sejauh-jauhnya. Weapon effect theory. Berkat kejujuran Aib yang mengatakan bahwa dia takut dan dia ingin sesegera mungkin pergi dari lokasi kejadian, ini adalah contoh nyata bagaimana weapon effect theory bekerja dalam proses berpikir dia. Sehingga mustahil lah bahwa dia masih mengingat Saya sanksi terhadap kualitas informasi dia.
Kualitas informasi dalam setting pemeriksaan dari sudut pandang psikologi forensik ada 2 parameternya. Harus lengkap dan harus akurat. Bagaimana mungkin lengkap dan akurat bisa terrealisasi ketika sang terperiksa berada dalam kondisi ketakutan dan ingin lari dari TKP. Keterangan Pak Reza ini cukup logis ya guys, menurut saya cukup logis, karena dalam posisi ketakutan, jangankan kita itu untuk mengingat-ingat kejadian apa yang ada di sekitar kita hanya berpikir untuk menyelamatkan diri kita. Dan keterangan Pak Reza itu juga mempertanyakan kualitas pernyataan dari saksi AIP ini ya. Dan keterangan, apalagi dalam kasus yang sangat besar ini ya guys, pembunuhan dan pemerkosaan ini, keterangan dari saksi itu tidak main-main. Kalau memberikan keterangan palsu itu kan juga ada sanksi yang cukup luar biasa. Kalau tidak salah itu dalam KUHP itu kalau orang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu pidananya bisa maksimal sampai 9 tahun. Kalau tidak di bawah sumpah itu 7 tahun kalau tidak salah. Mohon koreksinya kalau semua masalah. Tetapi selama ini seperti yang menjadi perbincangan publik bahkan dari kuasa hukum pelaku, terus dari media-media bahwa si Aib ini selama ini menghilang ya guys. Tiba-tiba kembali viral lagi kasus ini, si Aib ini muncul gitu ya, dan berani tampil di media dengan memakai masker. Padahal sebelumnya yaitu tidak pernah muncul ke publik, bahkan pada saat persidangan pun menurut keterangan si kuasa hukum pelaku ini, saksi ini tidak hadir dalam persidangan. Oke, bagaimana menurut Anda? Semoga kasus ini bisa cepat selesai, bisa selesai dengan baik, yang benar-benar pelaku itu bisa secepatnya tertangkap gitu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.